Oke, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang Firestore ya. Nah, sekarang idenya kita mau ngapain nih? Kita akan membuat sebuah model ya. Kita akan membuat sebuah model. Kita buka dulu Fire Console-nya. Konsolnya kita buka dulu. Jadi nanti idenya adalah di Firestore kita. Ini kan kita punya data ya. Kita punya data. Nah, tapi data ini tuh masih ada di database. Kita mau masukin di sini. Kita buat sebuah model ya. Gimana cara buat sebuah model? Tapi sebelum membuat model, ada satu hal logik yang menurut saya ini penting nih. Jadi pas kita, ini kan login ya. Login ini berlaku juga untuk sign up kan, atau register. Karena dia satu button doang. Nah, permasalahan di sini adalah pas dia udah dapat datanya, user credential, kemudian dia mau masukin ke Firebase, harusnya kita tanya dulu, apakah ini user baru pertama kali bikin pakai Google, atau memang dia hanya login aja. Jadi sebelumnya udah pernah register terus dia tinggal login. Nah, kalau misalnya user baru, statusnya itu masih kosong. Tapi kalau misalnya statusnya user yang lama, nah dia hanya login doang. Nah ini nggak ke overwrite gitu. Jadi nggak ketumpuk. Nah, gimana caranya ngecek dulu? Jadi di sini kita caranya adalah logiknya adalah kita ngecek dokumennya. Apakah dokumen yang ID-nya itu email itu kita get ya. Ini kita get dapat datanya nih. Berarti ini kita coba pasang di namain deh. Kita namain misalnya cek 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 user misalnya gini. Kita ngecek dulu cek user. Jika ya, jika cek user ini datanya kita dapat data nggak? Bentar, ini cek user tipenya apa nih? Get feature dokumen. Oke, ini kita await dulu ya, karena dia feature ya. Nah, kita dapat nih dokumennya, datanya. Berarti kita cek nih, jika cek user ini datanya itu kosong apa enggak. Kalau dia datanya itu nol, jadi dia tuh sebenarnya nggak ada datanya. Kalau misalnya datanya nggak ada, user ini tuh nggak ada gitu. Kalau datanya nggak ada, maka kita buat baru nih. Kita cut, kita pasang di sini. Tapi kalau misalnya usernya ada, else gitu ya, ada datanya, maka yang kita lakukan adalah users ini kita akan ngapain nih? Kita akan update nih emailnya. Kita ambil dari sini, titik. Kita di sini bisa ada yang namanya update. Kalau set itu untuk ngeset, jadi objek baru, dia akan di override semua datanya. Kalau update, kita mengupdate aja datanya. Kita mau update ini, last sign in sama ini, update time ya. Kita update ini aja, dua ini. Oke? Nah, jadi yang kita update tuh ininya aja. Mungkin foto URL kalau misalnya dia dari Google account-nya itu berubah ya, kita akan update juga nih. Kalau misalnya nggak berubah juga, dia tetap dapat nih. Atau foto profil kan kita nggak menggunakan Google. Kita tergantung user itu upload yang mana image-nya. Jadi kayak gini aja. Jadi update time aja sama last sign in. Mungkin update time ini digunakan untuk ini ya, untuk update profile. Nah, pas kapan dia update profilnya baru kita masukin ini. Jadi jangan setiap dia login dia diupdate. Nah, mungkin ini kita hilangkan. Jadi paling last sign time doang. Sign in time-nya aja yang kita ubah. Nah, ini adalah logiknya ya. Kalau udah kayak gini berarti udah benar logiknya. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah model. Kita pasang dulu, kita buat di asset sebuah model kita nih. Kita namain misalnya user model ya. Kita akan membuat user model. Ini bentuknya JSON. Nah, di sini misalnya kita mau ada nama, name. Oh ya, UID dulu deh. Kita mau UID ya. Kita mau ambil UID-nya. Kemudian kita ambil
namanya. Ini sesuaiin aja ya sama yang ada di Firebase. UID update, ini semuanya kita ambil aja deh semuanya ya. UID name, kemudian ada creation time nih, creation time. Ini kita copy aja, creation time. Kemudian ada apa lagi? Di sini kita ada email ya, kita copy, kita pasang di sini email. Kemudian ada apa lagi? Last sign in. Nih, last sign in kita copy aja. Kita pasang di sini. Kemudian ada apa lagi? Name, foto URL ya. Foto URL kita pasang di sini. Kemudian ada status ya, statusnya dia sama update time. Oke. Nah, ini. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah benar. Jadi semuanya kita masukkan. Nah, kalau JSON itu yang terakhirnya nggak usah pakai koma ya. Nah, ini model kita nih. Nanti bentuknya akan string semua. Nah, sekarang kita tinggal buka. Jadi user model ini berlaku untuk semua page ya. Jadi di sini kita nggak pasang di dalam home atau di dalam introduction atau di dalam profile, tapi itu bisa digunakan untuk keseluruhan page. Jadi kita buka terminal, kita generate modelnya. Coba ini kita enter dulu. Nah, ada yang salah di sini. Kalau misal kita mau masang model ini secara implisit gitu ya, jadi dia langsung taruh di home atau taruh di profile itu bisa. Jadi kita pasang on. Tapi kalau misalnya kita nggak pasang, kita mau ini model secara general, maka generate model langsung aja, nggak usah ada on-nya. With asset, kemudian ada models, ada user. JSON, ini kita enter. Nah, dia akan membuat 2 buah file di dalam app data. Nih, katanya di sini, ada di sini. Dia akan membuat model sama providernya. Nama modelnya itu namanya user. Oke, ini nama modelnya, ini model kita ya. Nah, kalau misalnya provider itu apa? Nah, kalau provider itu dari model itu kita biasanya ini digunakan untuk API. Karena kita nggak menggunakan API, jadi kita nggak menggunakan provider. Jadi ini kita hapus aja. Kalau teman-teman mau langsung di sininya nggak mau nge-create user provider bisa. Ini coba nih model saya kita hapus semua. Nih model di sini kita hapus modelnya. Nih anggap aja kita belum buat model ya. Di sini kita buatnya minus skip provider. Nah kayak gini. Bisa kayak gini. Skipnya 2 kali nih. Strip skip provider. Nah ini kita coba hapus lagi. Di sini udah dapat lagi nih model sama providernya, kita hapus aja. Ini datanya masih kosong ya. Jadi ini kalau mau skip provider, mau buat modelnya aja kayak gini. Nah ini akan dibuat cuma 1 gitu ya. Ini adalah get CLI. Kemudian kalau misalnya kita udah punya model di sini user model. Nah idenya adalah kita mau ngapain ya? Idenya kita mau memasukkan data yang kita sudah dapat dari dari mana? Dari Firebase. Kita mau masukkan ke dalam sebuah model. Nah, berarti di sini di controller kita pas kita login, kalau misalnya datanya usernya baru, ini berarti habis dia masukin ke database, yang harus kita lakukan adalah kita ambil datanya ini, kita ambil datanya ini, kita get ya. Ini kita dapat await gitu ya. Ini kita pasang di current user kayak gini ya, atau enggak current user. Nah kayak gini kita masang di sini. Nah current user ini adalah dokumennya ya. Jadi kita ambil datanya final current user data, misalnya kayak gini, sama dengan
current user titik datanya. Nah, ini kita dapat nih datanya. Oke. Kalau misalnya kita udah dapat datanya, ini data yang ada di Firebase ya. Nah, kalau misalnya kita udah dapat datanya, yang kita lakukan adalah memasang user model kita. User model, nama modelnya kan user nih. Kita import aja nih. Nah, model ini kenapa error nih? Nah, model user ini itu sudah digunain sebenarnya ya. Jadi kita harus mengganti namanya, jangan user model. Nih, kita misalnya kalau mau pasang user, ini udah dipakai nih. Jangan user deh namanya. Misalnya user model. Nah, ini nggak apa-apa kalau kayak gini. Ya, kita coba save. Ini kita pasangnya jangan user. Ini kita pasang user model. Nah, ini. Oke, nah ini bisa nih. Jadi nggak ada error ya. Kalau kita menggunakan user aja, dia ada sebenarnya. Sudah ada. Ini. Jadi kita gunainnya nama yang berbeda. Nah, user model ini kita bisa pasang nih. Misalnya di sini kita pasang apa nih? Ini kita bisa ambil semuanya. Namanya kita dapetin dari current user data titik, kita ambil yang mana nih? Namanya. Oh, ini kenapa nih? Data itu sebuah objek, maka kita buat sebuah mapping aja ya. Mapping string dynamic mungkin, karena ini mungkin biar aman string dynamic aja. Nah, current data ini udah bentuknya mapping. Jadi ini kita bisa ambil apanya di sini. Ya. Kita mau ambil misalnya current data ini name-nya. Name kayak gini ya. Nah, ini kita duplikat aja. Ini kita ganti emailnya. Emailnya kita ambil juga. Kemudian ada foto URL. Foto URL kita ambil juga. Kemudian kita pasang statusnya. Status. Selain status, kita bisa dapetin creation time. Kemudian kita bisa dapetin lagi last sign in. Oke. Apalagi update time ya. Oke. UID perlu. Mungkin ini kita pasang UID di sini aja di atasnya. UID. Oke. Nah, ini semuanya udah masuk ke dalam user model. Nah, ini kita nama ini. Mungkin kita akan membuat di sini datanya user model. Namain aja misalnya current user. Kalau current user yang ini adalah private ya. Jadi kita buat di sini user aja deh. User model namanya user. Oke. Nah, ini kita bisa panggil user model gini. Ini awal-awal kosong ya. Awal-awal kosong. Kemudian user ini kita bisa isi dia. Kita bisa isi di sini. User sama dengan, nah ini. Kita pasang user modelnya. Ini kita dapat nih user. Nah, ini kita coba gunainnya di mana user ini. Ini kan berlaku secara general. Coba kita gunainnya di profile deh, di profile. Di view profile ini kita ambil dari out controller final misalnya out c get find. Kita find dia out controllernya. Nah, ini out c ini kita bisa dapetin user modelnya. Di sini kita coba pasang nama. Oh, ini change profile ya. Jangan change profile deh. Nanti dulu. Kita mau di profilenya. Change profile mana? Nah, ini. Nah, ini ya. Oh, kita udah punya AUC. Nah, ini kita copy. Kita bisa panggil di sini. Ini namanya ya. Berarti kita ambil aja AUC titik user titik. Nah, kita bisa dapat namanya. Nah, kayak gini ya. Ini namanya, kemudian ini emailnya. Email. Kita save. Statusnya ya. Statusnya nggak ada di sini. Oh, image. Nah,
mungkin kita coba ini 2 dulu. Kita dapat nggak nih datanya nih. Kita buka simulatornya. Kemudian kita running aja dulu. Run without debug. Oke, ini splash screen-nya. Kita login dengan Google. Kita masuk ya. Coba ini di Firebase-nya ini kita hapus deh. Ya, kita hapus collection-nya. Ceritanya kita nggak punya data ini. Kemudian kita coba jalanin ini. Kita gunain ini. Andika. Apakah dia masuk? Kalau misalnya dia masuk. Masuk nggak? Mandi. Apa ada error? Ada error nih kayaknya. Dia sebenarnya sudah berhasil dapat user kredensial, tapi ada yang error nih. String dynamic in cache null. Oh, ada permasalahan di sini. Di bagian yang tadi di bawah. Kalau datanya tidak sama dengan null, maka dia dibuat baru. Oke, kalau dia dibuat baru, ini kita coba masukkan di sini. Apakah ini perlu ditanya dulu? Ini permasalahan di sini nih. Ini permasalahan di sini nih. Ya, tadi nih di debug konsolnya ini permasalahan di sini. Ini datanya kan kosong ya, maka kalau datanya kosong dia kalau datanya kosong salah nih. Kalau datanya kosong kita buat baru, tapi kalau misalnya datanya ada maka kita pasangnya kayak gini. Ada permasalahan di sini, salah ya. Kita logiknya salah. Kita coba refresh. Ini kenapa nih null ya? Kita keluarin aja, kita refresh. Ini coba kita refresh, apakah dia masukin data? Oh enggak ya, kosong ya. Nih, logiknya udah bener nih sekarang. Kita continue, kemudian kita masuk menggunakan Google. Ini masuk nggak? Oke, masuk ya. Datanya masuk nggak? Kita refresh coba. Datanya itu masuk. Oke, ini dapat semua ya. Kalau kita masuk ke profile, apakah tampil? Oh, berarti tampil. Berarti udah bener nih. Kita memasang ini udah bener ya, model kita. Nah, sekarang idenya gambarnya nih. Jadi kita ini kan mendekorasi sebuah background ya. Nah, kita nggak mau mendekorasi backgroundnya. Kita pasang child aja. Kita cek dulu apakah AUC profile ini ada apa enggak. Profile foto URL itu sama dengan no image enggak. Jadi di sini pas kita ngebuat baru foto URL-nya ini, tapi kalau misalnya dia nggak ada di Google-nya itu nggak dapat foto profile, kita tulis aja no image. Kayak gini ya. Ini buat ngecek aja nih nanti. Kita save. Nanti di sini kita cek. Kalau misalnya foto profile URL-nya itu no image, maka yang kita lakukan adalah image titik asset kita ambil dari sini. Nah, kita copy. Jadi kita nggak gunain ini ya. Ini fitnya kita copy aja. Ini kita nggak gunain dekorasi. Nah, jadi kita gunain yang ini. Ini kita kecilin dulu. Ini kita fit. Nah, kalau misalnya dia false, kalau dia ada datanya, berarti kita gunainnya bukan yang aset. Kita gunainnya image.network. Pasang ini. Oke. Foto URL udah string, maka ini kita pasang null safety nih. Kenapa nih null safety? Nah, oke. Null safety ya. Ini udah string nih.
berarti nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, ini kalau seperti ini kan bentuknya ini enggak lingkaran ya. Maka kontainer ini kita bungkus dengan widget clip erect ya, biar kita bisa kasih border radius sirkular, kita pasang aja 100 deh. Perbesar aja, ntar dia akan melingkar. Coba kita refresh, nih kita masuk ke profile. Kita refresh, nah ini kayak gini. Coba kita refresh. Kita masuk ke profile. Bentar nih, kenapa nih? 0. Kita masuk ke profile, 0. Coba kita, ada yang salah nih kayaknya. Ini 175, mungkin ini kita perbesar aja jadi 200 biar dia melingkar. Ini kita coba masuk sini 0 ya. Ini 0 yang mana ya? Kita coba cek di bugnya. Ini 0 karena profile view. Ini error nih katanya nih. Profile view. Atau ini kita tutup dulu. Ini kita pasang sini. Dia 0 nggak? Tetap 0 ya. Jadi ini childnya kita tutup dulu deh. Kita logout dulu ya. Kita tutup. Ini kita masuk. Kita logout dulu nih. Ini datanya 0 nih. Kita logout dulu. Ini kita refresh. Ini kita buka nih. Ini kita buka. Ya. Ini pastiin tidak 0. Ini juga tidak 0 nih. Pastiin tidak 0. Dan ini pastiin tidak 0. Oke. Ini pas ngebuild out controller. Profile control. Oh, paham nih kenapa dia bisa 0 tadi. Karena user model kita belum dimasukin nih. Jadi harusnya pas kita login di out controller ada 2 tipe. Kita login menggunakan biasa dan ada login yang auto login. Nah, yang auto login kita belum masukin nih. Harusnya pas auto login kita juga menambahkan user model kita biar nggak 0 dia. Ini kita harus aktifin. Nah, gimana caranya? Sebelum dia mereturn true, kalau dia emang statusnya login, kita ambil di sini, kita pasang di sini ya. Kita gunain ada yang namanya nih ya. Sign in itu ada 2 jenis. Ada sign in yang biasa, ini ada yang sign in silently. Sign in silently itu tanpa interaksi user, jadi dia akan mengecek login secara otomatis kayak gini. Maka kalau misalnya udah kayak gini, kita masukin ke current user kayak gini. Nah, gunanya buat apa? Kita biar bisa dapat nih datanya. Misalnya current user kita udah dapat. Kalau current user udah dapat, yang kita lakukan adalah membuat user kredensialnya nih. Sign in with credential biar kita dapat kredensialnya. Nah, kita paste aja. Kalau misalnya kita udah dapat kredensialnya, maka kita masukin ini ke Firebase ya. Ini kita copy aja sampai sini. User model kita copy, kita pasang di dalam sini. Kita pasang di dalam sini. Nah, kayak gini. Ini auto login kita. Auto login datanya tuh pasti ada ya, nggak mungkin kosong. Makanya kita nggak perlu ngecek user nih seharusnya. Kita nggak harus ngecek user. Jadi yang perlu kita lakukan adalah dia langsung kita update aja nih. Ini nggak perlu dicek datanya, langsung kita update aja. Data ininya, sign in-nya kita update. Kemudian kita masukkan ke dalam modelnya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah auto login kita menggunakan sign in silently. Nah, kita coba kita refresh ya. Kalau kita refresh nih datanya ada dan kita coba login di sini.
apakah masih error. Kita masuk ya. Oke, kita masuk. Ini datanya ada yang berubah nih setelah sign in. Kita klik ini. Nah, kita dapat nih datanya. Nah, ini foto profilnya nih. Image-nya coba kita, ini kayaknya ada yang kurang bagus nih di sini. Avatar glow, clip erect. Oke, container. Image asset. Fit. Oh, network juga kita fitin ya. Fit, box fit, nih box fit, cover. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita masuk profile. Dia nggak melingkar ya. Atau kita butuh decoration. Box decoration. Harusnya kita ngeklip erect-nya itu jangan di kontainernya, di image-nya. Coba ini kita remove. Ya, ini di image asset. Seharusnya udah bener sih kita ngeklip di sini. Ini kenapa ya? Kita cek. Ini masih kayak gini nih. Jadi ini sebenarnya dia persegi panjang ya. Karena dia persegi panjang, maka yang kena tuh hanya yang di sini nih. Tuh. Hanya lingkaran ini. Nah, berarti idenya di sini fitnya ini fit cover kok nggak ini dia. Network image. Coba kita yang bungkus dengan clip erect. Kasih border radius. Kalau misalnya ini bisa, berarti kita masukkan ke dalam sini aja. Oke, bisa. Berarti ini yang kita bungkus nih. Ini kita jangan pasang di sini. Ini kita pasangnya di sini. Ini clip erect. Kemudian kita kasih border radius. Kalau mau clip erect-nya satu aja bisa. Ini kita cut, clip erect-nya satu aja, berarti pasangnya di child sini. Kemudian ini kita pasang di sini. Oke, kayak gini. Kita save. Nah, ini kayak gini bisa ya. Jadi sekali bungkus dia nanya child yang di clip erect tuh yang mana. Logiknya lebih simple. Nah, ini. Nah, udah dapet ya. Nah, kalau misalnya ini kita auto login, ini kita stop dulu. Ini kita coba jalanin ulang. Run without debug ya. Biar apa? Biar codingannya itu kedeteknya itu yang terakhir kali kita coding, terus kita rebuild app-nya. Oke, ini splash screen-nya. Kemudian dia langsung masuk ke dalam sini. Ini auto login ya. Kita bisa dapat nih. Nah, ini udah dapat nih. Auto loginnya nggak error lagi ya. Oke, udah bisa. Berarti ini pembahasan materi di sini kita sudah membuat model ya. Tadi kita bisa membuat model, kemudian modelnya itu kita bisa pasang di sini auto login, kita pasang modelnya, sama pas dia di login kita pasang modelnya menggunakan kayak gini. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya aja.